Ya halo semuanya, selamat datang di podcast Bola Untuk Semua. Yang jauh, I'm your host Popokus dan bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas tentang Premier League ya, Premier League. Dan ini udah mulai seru masuk ke bulan Desember. Karena kan di bulan Desember ini tuh sudah gak ada international break sampai nanti di bulan Maret atau bulan April, gue lupa. Kayaknya Maret sih ya. Dan pertandingannya tuh sering 3 hari sekali main. Bahkan ada yang 2 hari sekali main gitu. Jadi menurut gue seru banget karena tingkat kepentingan pertandingannya juga mulai meningkat kan. Liga Champions juga mulai tinggal seru, tinggal penentuan nih lolos ke putaran selanjutnya apa enggak. Nah sebelum kita mereview pertandingan Premier League minggu lalu sekaligus mempreview juga pertandingan minggu ini, kita ada beberapa headline news yang layak dibahas ya. Jadi yang pertama tentu aja adalah Mohamed Salah yang dia kemarin di interview itu belum menerima tawaran kontrak baru dari Liverpool, padahal kontrak barunya dia itu habisnya musim panas ini 30 Juni. Dan dia bilang kalau saat ini dia lebih condong nggak perpanjang, lebih condong out daripada in buat Liverpool musim depan, karena dia merasa kecewa nih udah Desember kok belum ada tawaran. Karena si Salah ini mulai tanggal 1 Januari sebenarnya udah bisa tanda tangan prakontrak dengan klub lain. Nah ini udah mau Desember, kenapa nggak ada omongan? Nah ini menimbulkan banyak kontroversi ya, banyak perdebatan juga. Bahkan Jamie Carragher, legendnya Liverpool, fans Liverpool, Carragher tuh legend gak sih? Nah si Carragher ini bilang bahwa dia tuh mengkritik keputusannya Salah. Dia bilang ini selfish karena kan ini tuh adalah minggu yang penting buat Liverpool. Mereka di Liga Champions ketemu Real Madrid, kemudian nanti di weekend itu ketemu dengan Manchester City. Jadi si Carragher bilang lu nggak bisa apa menunda seminggu aja terus biar nggak merusak fokusnya tim. Karena si Carragher juga bilang, ini Carragher yang bilang ya, bahwa sebenarnya tuh mereka udah negosiasi nih, tapi Liverpool belum menawarkan kontraknya karena mereka yakin pasti ditolak. Jadi negosiasinya belum ketemu nih. Kan kayak kalau lu main FM gitu kan, lu bisa negotiate kontraknya dulu, kemudian kalau udah deal baru lu offer kan biasanya gitu kan kalau main FM. Nah ini mirip-mirip kayak gitu. So menurut lu gimana? Apakah mau Salah selfish? Menurut gua timingnya memang kurang pas sih. Kan masih belum Desember kan, walaupun dia bilang udah mau masuk Desember minggu depan, apa bedanya gitu. Menurut gua emang si Salah ini mau put pressure ke Liverpool ya, tapi timingnya kurang. Tapi ya again dia mau Salah sih bebas lah ya, dia mau ngapain. Greatest Liverpool player ever gak sih? But next ada manajernya Leicester, itu si Chris Cooper yang dipecat oleh Leicester. Banyak yang bilang ini kok kejam sekali, padahal karena belum Desember, baru jalan 1/4. Nah tapi statistik membuktikan bahwa memang kalau lu berusaha untuk menghindari degradasi, maka waktu-waktu yang tepat itu semakin banyak waktu buat pelatih baru untuk menyelamatkan tim dari degradasi. Itu biasanya semakin mungkin daripada lu nunda-nunda sampai Februari atau Maret. Nah itu lebih susah. Jadi memang harus kejam gitu ya. Oke, itu dulu. Langsung aja sekarang kita ke review Premier League kemarin. Dan let's get this out of the way. Pertandingan pertama tentu aja adalah Ipswich lawan Manchester United yang berakhir dengan 1-1. Ini adalah pertandingan pertamanya Amorim. Dan to be honest, kan gue nonton nih semua interviewnya Amorim ya sebelum pertandingan ini. Biasa, namanya fans MU ya kan bisa optimis di waktu interview. Dia bilang you will see an idea karena latihannya cuma 2 kali, completely new system. Nah jadi memang Ruben bilang gitu. Dan gue setuju, gue nonton kemarin lawan Ipswich full match. Menurut gue emang idenya kelihatan, terutama di awal-awal. Tapi and then abis itu menurun pemain-pemainnya ya karena sistem yang benar-benar baru kan. Jadi emang kayak nggak bisa natural, mainnya kelihatan bingung. Terus instruksinya Ruben itu kayak mereka ada yang lupa. And Casemiro Eriksen menurut gue kayaknya nggak bakal bertahan lama jadi starters ya. Nah Ruben sendiri kemarin mengakui bahwa starting 11-nya dia itu emang bukan best 11, tapi dia milih berdasarkan yang jam latihannya tuh paling lama di saat ini, yang waktunya kan terbatas kan. Jadi makanya itu bukan best 11. Jadi kalau waktu lihat line up pertamanya tuh kan kayak ini kok mirip banget sama timnya Ten Hag gitu. Gue pikir 4-2-3-1 karena abis kick off baru ketahuan kalau 3-4-3, Ahmad main wingback, Mazraoui ternyata main center back. Nah jadi emang gitu. Mazraoui bagus sih men. Kemarin yang bagus itu Mazraoui, Ahmad, Onana tentu aja man of the match. Dan si Ruben juga bilang kalau si Mazraoui ini
pinter banget otaknya. Dia bisa main di berbagai posisi dan mainnya oke semua. Membuat gue suka ya, kita beli Mazraoui itu cuman 12 juta. 12 juta doang tuh buat kayak gitu. Sepaket kan sama De Ligt 62 juta, yang De Ligt 50, yang Mazraoui 12. Keren sih. Next ada Man City lawan Tottenham 0-4. Menang Tottenham. Ini ada krisis di Manchester, tetapi bukan yang baju merah. Gue bacain statistik yang bikin gue senyum aja ya. Ini kekalahan berturut-turut kelima oleh Guardiola. Pertama kali sepanjang karirnya. Barusan aja ditambah setelah semalam sama Feyenoord 3 sama ya. Jadi ini juga 6 kali gak pernah menang. Terus Manchester City sekarang pemegang rekor kebobolan gol paling banyak musim ini di kota Manchester. Yang kebobol lebih banyak City loh daripada MU ya. Peringkatnya City masih di atas MU sih. Tapi nggak beda jauh men. Nggak beda jauh. Cuma beda 6 poin. 7 poin. MU peringkat 12. Tapi bedanya ke top 2 hanya 7 poin. Nggak banyak. Aman. Masih bisa. Oke, apalagi ya. Kulusevski menurut gue jago banget. Dia sekarang kayaknya menemukan posisi terbaiknya. Selama ini kan Kulusevski itu selalu main di sayap. Tapi sebenarnya di klub pertamanya dia di Atalanta, dia itu mainnya di tengah, di number 10. Nah, akhirnya si Engi Postecoglou inilah yang mengembalikan Kulusevski ke posisi asalnya, posisi terbaiknya, dan posisi aslinya. Pep bilang fokusnya cuma win the next match. Dia nggak mau mikir soal gimana nanti kalau jaraknya kejauhan sama Liverpool, gimana nanti kalau pemainnya nggak sembuh-sembuh. Dia bilang fokusnya cuma win the next match, yang menurut gue bakal susah juga karena weekend ini mereka akan ketemu lawan Liverpool. Ya singkat aja 2 lagi ya, terus kita mempreview yang next match. Southampton Liverpool 2-3. Sebenarnya Liverpool tuh mainnya nggak bagus-bagus amat sih di pertandingan ini ya. Tapi Liverpool tuh in general sebenarnya mainnya nggak bagus-bagus amat kan musim ini. Tapi bisa menang terus. Beda sama Southampton nih. Gue nggak bilang Southampton mainnya lebih bagus dari Liverpool ya. Tapi di pertandingan ini tuh Southampton nih mainnya nggak sebagus biasanya. Biasanya mereka mainnya lebih bagus. Cuma nggak bisa ngegolin. Nah di lawan Liverpool ini mereka mainnya nggak bagus. Tapi bisa ngegolin 2. Artinya apa? Menurut Slot, kan dia biasa kalau habis pertandingan timnya menang, waktu di interview kan kayak ngomong panjang lebar gitu kan. Si Slot bilang kalau Southampton bisa menggabungkan 2 hal ini, maka mereka bisa menang pertandingan. Yang menurut gue, ya iya dong Slot. Lo nggak usah ngomong juga udah tahu. Tapi siapa tahu itu fans MU di diri gue yang ngomong ya. Southampton sih kayaknya kemungkinan besar degradasi sih sekarangnya. Mereka peringkat bawah sendiri, main 12, poinnya cuma 4, selisih golnya minus 15, kayaknya susah. Hitung-hitungan kasar di Premier League itu kalau lo mau lolos dari degradasi itu 1 pertandingan 1 poin. Jadi 38 poin itu biasanya cukup buat lolos dari degradasi. Nah kita tunggu aja, ini sekarang parah. Dan terakhir ngomong tipis-tipis saja, selamat buat Ethan Nwaneri, pemainnya Arsenal ini ya. Dia kan ngegolin nih di Arsenal lawan Nottingham menang 3-0. Dia itu pemegang rekor termuda pemain Premier League. Waktu itu main umurnya masih 15 tahun. Kemudian tahun ini dia ngegolin yang pertama kalinya di umur 17 tahun. Kemarin di September. Dan kemarin itu Carabao ya yang September. Dan kemarin ngegolin lawan Nottingham Forest. Yang menurut gue akhirnya Arsenal punya pemain cadangan yang punya potensi, punya super sub gitu. Karena dari dulu ke lemahnya Arsenal itu kan pelapisnya kurang ya. Nah sekarang mereka punya di Ethan Nwaneri. Oke, gitu aja. Lo bisa lihat weekend ini tentu aja partai pilihan Poponya adalah Liverpool dan Manchester City, and then ada I guess Chelsea Aston Villa sih. Ya, 2 itu pilihan gue. Lainnya ya lo nonton tim favorit lo. Sebenarnya ada satu yang menarik yaitu Nottingham Forest lawan Ipswich ya. Duel 2 tim promosi yang menurut gua bakal seru. Ya udah itulah pilihan pokoknya 3 itu. Prediksi skor bisa lo lihat di layar. Dan kita ketemu lagi minggu depan di Tiang Jauh. I'm your host Popo Kusen. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share juga ke temanmu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.